Tapi sejak umur 3 bulan sampai sekarang ibu belum ke sini? Belum. Udah berapa tahun kamu sekarang umurnya coba? 13. Hah? 13 tahun ibu kamu nggak pernah ke sini, berarti artinya jadi selama ini suka ditutupin seperti apa caranya untuk ongkos makan segala macam? Makan sih ada yang ngasih. Oh, gitu. Ada yang ngasih. Oh, gitu ya. Saudara masih peduli juga ya, makan neneknya, bapaknya ya. Si Fitri, terima kasih ya sama saudaranya ya. Dan Allah mudah-mudahan membalas pada saudara-saudara Fitri yang peduli. Iya. Ini manfaatnya buat teman-teman yang nyaksiin video ini, Fitri, Amel, biar teman-teman terenyuh. Oh iya ya, Fitri aja sama Amel yang kekurangan. Bahkan katanya kamu suka jalan ya ke sekolahnya ya? Iya. Ya, luar biasa. Suka jalan kan kalau nggak punya uang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di Diana Channel. Oke, teman-teman, sahabat semuanya, apa kabarnya? Kali ini saya coba untuk ngobrol ya dengan siswa-siswi yang ada di sebuah sekolah, yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman ya, teman-teman muda dimanapun berada. Ya, banyak hal yang mungkin nanti jadi jadi contoh buat kalian. Mungkin ada persoalan-persoalan, walaupun mungkin ini menjadi rahasia pribadi mereka berdua ya, tapi ya tidak ada salahnya di share ya, karena ini bukan rahasia yang menjadi aib mereka berdua ya gitu. Oke, langsung saja kita sapa ya teman-teman. Ini ada Fitri ya, sama siapa? Amel. Oke, gimana kabarnya Fitri sama Amel hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, ini sedang ujian ya, sedang ulangan PAT. PAT itu apa artinya coba Fitri? Penilaian. Hah? Penilaian akhir. Hah? Penilaian akhir tahun gitu Fitri. Nah, ini lagi ulangan, istilahnya PAT nggak tahu apa ya. Nah, sekarang tahu berarti Fitri apa tuh tadi? Penilaian akhir tahun. Pak, penilaian akhir tahun ya. Oke, gimana perasaannya Fitri pada saat ulangan sekarang? Bisa? Hah? Bisa apa enggak? Amel gimana? Lumayan. Hah? Lumayan. Kamu bisa menilai sendiri nggak sejauh ini apa yang diulanganin itu? Amel ya, ada di pelajaran nggak waktu sama gurunya atau di luar itu? Hah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, boleh sih nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi kan kamu yang ngalamin kok nggak tahu jawabannya. Kalau Fitri gimana? Campuran. Oh, campuran. Maksudnya gimana campuran? Ya, ada di LKS ada yang udah dipelajari ada. Ya maksudnya yang diajarkan itu yang di LKS, mau ada di buku, mau langsung gurunya yang ngomong, berarti ada dong kalau gitu. Ada semua. Ya, jangan-jangan gurunya ngasih pertanyaan yang tidak pernah diajarin gitu maksud saya. Enggak ya? Semua udah diajarin. Nah, coba persoalannya bisa semua nggak tuh Amel waktu jawabnya pada saat gurunya udah ngasih tahu sama kamu? Bisa semua nggak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru? Ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Nah, menurut Fitri sama gimana? Kenapa? Apa persoalannya? Seharusnya gimana menurut kamu? Coba Fitri. Udah diajarin, lalu sekarang diulanganin, seharusnya gimana? Lupa lagi. Oh, lupa lagi. Enggak seharusnya. Amel, seharusnya bisa apa enggak? Seharusnya. Seharusnya bisa. Nah, itu ya. Seharusnya bisa. Kan udah diajarin. Kecuali belum diajarin. Ini udah diajarin, lalu terus diulangankan, lalu seharusnya bisa ya. Nah, coba sekarang gini, cari tahu loh sama kamu berdua, apa sih persoalannya yang membuat pelajaran itu ketika ulangan kok lupa? Coba menurut Fitri apa?
Kenapa persoalannya seperti itu? Kenapa? Amel? Ya kita harus bisa menganalisa loh ya. Gini misalnya, kenapa ya tadi saya ulangan kok nggak bisa? Padahal guru waktu itu udah ngajarin. Nah harus menganalisa loh. Kenapa? Apa kurang menghafalnya atau belajarnya? Atau pada saat belajar kita nggak fokus? Atau kamu berdua belajarnya udah serius tapi banyak persoalan? Misalnya gitu loh ya. Persoalan kan banyak. Mau persoalan pribadi, ya, persoalan belajar sendiri misalnya nggak ngerti, nggak paham, dan kamu nggak peduli itu misalnya, ya, persoalan banyak hal. Nah, coba kira-kira menurut Amel, apa sih yang menjadi persoalan pada saat kita ulangan, padahal udah diajarin tapi nggak bisa? Coba menurut Amel gimana? Berkonsentrasi. Hah? Berkonsentrasi. Oh, kurang konsentrasi. Fitri? Sama, kurang konsentrasi pada saat belajar apa pada saat ulangan? Belajar sama ulangan. Oh, dua-duanya. Pada saat belajar nggak konsen, pada saat ulangan nggak konsen. Nah, itu sekarang udah ketemu nih. Amel, apa sih yang menjadi penyebab kamu nggak konsentrasi pada saat belajar, juga pada saat ulangan? Coba, apakah ada masalah di luar pelajaran? Oh, misalnya masalah pribadi ke, masalah yang lain lah, banyak sekali. Apa Amel? Nah, Fitri? Banyak yang ngeganggu. Oh, maksudnya? Banyak yang ngajak ngobrol. Oh, pada saat ulangan ada yang ngobrol juga? Ada. Ada, oh gitu. Pada saat ulangan ada yang ngajak ngobrol. Pada saat belajar? Sama. Guru lagi ada di kelas juga ada yang ngobrol? Oh, itu yang membuat kamu nggak konsentrasi. Iya. Bukan misalnya ada masalah di luar gitu, bukan. Oh, nggak ada masalah ya. Hebat ya, hidup kamu nggak ada masalah. Oke, kita masuk ke masalah ya. Sebenarnya gini, siswa atau siapapun dia nggak maksimal itu karena ada masalah. Oke ya. Nah, dan orang hidup itu nggak mungkin kalau nggak punya masalah. Masa sih orang hidup nggak punya masalah? Oke ya. Dan masalah itu sesuatu yang baik. Masalah itu seperti lawan main dalam sebuah pertandingan atau perlombaan. Ya, ketika perlombaan itu ada yang jadi pemenang, ya ada lawannya. Nah, kalian berdua pengen jadi pemenang, jadi juara besok sukses, ya ada lawannya. Lawannya apa? Masalah. Udah tua loh masalah itu. Emak soalnya. Ya, benar nggak? Senyum dong. Nyantai aja kali ya. Ini nanti teman-teman yang di YouTube yang bisa lihat ini kan bisa jadi apa ini? Ada manfaatnya yang ngobrolnya ya. Nyantai aja. Nah, jadi yang membuat kalian nggak konsen, lalu nggak maksimal belajarnya adalah masalah. Nah, boleh nggak diungkapin sama bapak masalahnya? Misalnya lagi belajar, lalu inget pacar gitu. Karena udah kadung kita jatuh cinta, padahal agama juga ada melarang sih. Tapi kadang hati ini susah ya, kalau kemudian nggak bisa apa ya, nggak ada rasa ketika ada orang ganteng gitu. Misalnya ini mah, atau orang tua marah-marah sama kamu gitu, atau temen kamu misalnya ya. Kamu jangan tiba-tiba sedih gitu loh. Ini biasa aja kali. Amel ya. Amel. Oke. Nah, sebelum ke masalah, ini lebih serius soalnya ya, nanti kamu harus cerita juga soal pribadinya ya. Nah, Fitri sama Amel tuh tetanggaan atau gimana? Oh enggak. Kalau Fitri di mana? Windu Haji ya, nggak apa-apa ini masuk ke ini nih, ke publik ya, soal alamat juga nggak apa-apa ya, kita kan bukan selebritis. Mana mungkin orang kenal sama kita. Ya mau kepo juga silakan aja lah. Fitri berarti di Windu Haji. Fitri lagi Amel Windu Haji, tapi nggak tetanggaan. Nah, tapi kamu sering bareng gitu? Sering. Nah, apa yang membuat Fitri mau berteman, bersahabat sama Amel? Apa? Jangan kelamaan mikirnya, ini bingung nanti durasinya lama ini.
Apa coba? Senasib, Iya. nah, sekeinginan, sekesukaan, bisa juga ya. Nah, Amel apa yang membuat Fitri diakuin sahabat kamu? Apa coba? Udah nyaman sama itu. Hah? Nyaman. Apa? Nyaman. Oh, nyaman. Itu ya, sahabat itu harus nyaman. Dan itu tidak ada keterpaksaan ya. Kalian jalan berdua yang positif ya, lalu nyaman ya, pasti diulang lagi. Dan itu akan abadi. Ya, sahabat itu mungkin selamanya. Beda dengan pacar loh ya, nggak selamanya. Maka jangan pacaran gitu ya. Kadang-kadang sahabat itu sampai tua, sampai nikah, sampai punya anak, sampai nenek-nenek itu sahabat terus. Nenek Fitri sama nenek Amel nanti sahabatan tuh. Nah, ya mudah-mudahan jadi nenek-nenek juga nanti ya, sampai gitu ya. Oke, nah jadi nyaman ya. Terus ada satu perasaan sama itu ya. Oke, gini sekarang Fitri, ada masalah nggak dalam kehidupan kamu? Ada. Boleh nggak cerita di sini? Boleh ya. Udah sebagian bukanya juga ditutupin masker, mungkin orang nggak kenal. Ada tetangga kamu juga nggak kenal gitu ya. Ya kalau nonton sih. Ya kalau nonton ya syukur-syukur aja, jadi peduli ya. Oke. Nggak gini. Persoalan yang paling besar sekarang, kamu tinggal sama siapa? Nenek. Sama nenek, sama bapak ya. Loh, ibunya kemana emang? Gak ada. Nggak ada. Ibunya itu udah pisah sama bapak? Nggak tahu, belum dikasih tahu. Oh, belum dikasih tahu. Sejak kapan Fitri ada di rumah nenek sama bapak? 3 bulan. Hah? 3 bulan. Oh, 3 bulan ini. Sebelumnya? Ya, maksudnya dari bayi 3 bulan. Oh gitu, bukan dikira baru 3 bulan. Oh, dari bayi 3 bulan kamu udah tinggal sama nenek sama bapak. Ibu nggak pernah tahu? Nah, kalau ibu dengar ini nanti nangis loh. Syukurlah gitu, biar ibunya juga tahu. Mudah-mudahan nyampe nih videonya. Nggak apa-apa kan, ini nanti nyampe ya. Nah, coba Fitri, sebagai anak, kamu perasaannya gimana pada saat kamu tinggal sama ayah saja, sama nenek, ibunya nggak pernah ketemu? Gak apa-apa, mungkin lagi sibuk. Lagi sibuk. Oh, tapi ibu sama bapaknya nggak pernah ini, belum pisah gitu. Tapi sejak umur 3 bulan sampai sekarang ibu belum kesini. Belum. Udah berapa tahun kamu sekarang umurnya coba? 13. Hah? 13 tahun ibu kamu nggak pernah kesini, berarti artinya? Gak tahu, bisa gak tahu. Ya udah bisa lah, masa 13 tahun nggak pernah kesini. Kasih tahu gitu tuh. Ya mungkin nggak penting juga, tapi Fitri udah tahu. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Fitri nerima ya. Oke, nah sekarang berarti ibu tuh nggak pernah ke sini. Tapi sebenarnya kamu punya kakak-kakak. Iya. Berapa kakak kamu? 4. 4. Kamu itu berarti yang terakhir, bungsu ya. Kakak yang 4 tuh kandung semua, bapak ibunya sama? Oh beda. Yang sekandung itu siapa? Nggak ada. Oh, jadi ibu kamu tuh udah nikah lagi sama bapak kamu, itu punya kamu yang terakhir ya. Tapi berarti sebelumnya ibu kamu udah nikah. Oh gitu. Iya, tapi status ibu ya sama aja ya. Mau ya bagi ibu kamu dan kamu itu kan nggak ada persoalan. Nah, bagi bapak kamu mungkin ya orang lain, tapi kalau sama ibu kan bukan. Oke, ya nggak apa-apa lah ya Fitri ya. Oke, nah selama ini Fitri berarti dibesarin sama ayah. Sama nenek. Ya sama nenek ya. Oh sama nenek. Sebelumnya ayah kerja kan? Kerja di Nah, Bekasi. di Bekasi. Sekarang Enggak. nggak karena sakit itu. Ya di corona juga. Iya. Oke. Nah, gimana perasaan Fitri pada saat sekarang misalnya tinggal sama nenek doang, sama bapak yang keadaannya sakit? Gimana? Sedih nggak? Sedih. Nah, tapi kemudian Fitri pada saat keadaan seperti ini pengen tetap sekolah gitu. Oh, jadi tinggal di Widu Haji sejak 3 bulan. Oke, udah orang Widu Haji berarti ya. Oke. Nah, itulah yang saya lihat dari Fitri itu semangatnya, ya. Dia ingin sekolah, semangat gitu walaupun keadaannya seperti ini. Pada saat sekarang kamu semangat belajar, ada kekurangan nggak dari bapak kamu ngasih sama kamu? Apa? Uang.
ongkos. Iya. Nah, itu ya nggak apa-apa, jujur aja kok. Ya syukur-syukur kalau ada donatur yang masuk ya. Gitu. Atau ibu kamu juga terenyuh, oh kasihan nih. Oke ya, syukur-syukur kalau nyampe videonya ya Fitri ya. Nah, Fitri jadi kekurangannya ya, Fitri itu ongkos. Ya. Jadi selama ini suka ditutupin seperti apa caranya untuk ongkos makan segala macam? Makan sih ada yang ngasih. Oh, gitu. Ngasih. Oh gitu ya. Saudara. Saudara masih peduli juga ya, makan neneknya, bapaknya ya. Si Fitri terima kasih ya sama saudaranya ya. Dan Allah mudah-mudahan membalas pada saudara-saudara Fitri yang peduli. Iya, amin. Insya Allah kok, karena hidup ini udah ada yang memelihara. Bukan orang tua, bukan tetangga, bukan, tapi Allah. Allah yang nyiptain, Allah juga yang ngasih makannya. Nah, cuma lewat orang-orang ya. Nyantai aja hidup mahnya. Oke. Nah, jadi Fitri selama ini seperti itu. Ongkos-ongkosnya juga kadang dikasih tetangga ya. Nah, jangan sampai hari ini Fitri udah 1 tahun nih sekolah di MTS. Dan aman ya, aman, gak ada masalah ya. Nanti kekurangannya nantilah ya kita coba. Nyantai aja. Nah, terus jadi gini Fitri, sekarang gini, ada persoalan tadi yang besar loh menurut orang lain. Karena di sisi lain, Amel ya, tahu ya, ada teman-teman kamu yang uangnya banyak, dukungan orang tuanya besar ya, kalau jajan aja sehari berapa, misalnya 50.000 gitu. Tapi sekolahnya males. Nah, itu ya, udah dukungan besar dari orang tua, uangnya banyak tapi males. Nah, sementara Fitri yang kurang banget, nggak ada dukungan dari keluarganya, hanya dari ayahnya, ongkos aja kurang, tapi semangat. Jadi ini manfaatnya buat teman-teman yang nyasihin video ini, Fitri, Amel, biar teman-teman terenyuh. Oh iya ya, Fitri aja sama Amel yang kekurangan. Bahkan katanya kamu suka jalan ya ke sekolahnya ya? Iya. Ya, luar biasa. Suka jalan kan, kalau nggak punya uang ya. Itu terusin. Ya, kita mah benar-benar nggak punya uang. Jadi bukan pencitraan kan? Bukan biar dikasihani orang, bukan ya, bukan di apa ya, enggak, kita mah benar-benar nggak punya uang ya, tapi semangat belajarnya tinggi, terusin jalannya nanti ya. Nah, berarti kalau misalnya nih masuk sekolah jam berapa? Sekolah Jam 7. Nah, kira-kira biar nggak kesiangan, kamu berangkat dari rumah jam berapa? Setengah 7, setengah itu 1 jam nanti. Jam 7 masuk. ya. Betul, kan setengah jam. Nah, biar nggak mepet banget berarti jam setengah 7 kurang 5 atau kurang 10. Jadi jam 6.20 kamu udah berangkat. Bisa dong. Nah, di zaman sekarang kan udah jarang tuh yang jalan-jalan kayak gitu, orang Windu Haji kesini. Ya nggak? Kamu bikin deh kayak gitu. Dan kita mah bukan pencitraan kan, sekali deh naon tadi. Karena memang nggak punya uangnya. Ada uang pun nanti tabungin. Betul ya? Pengen apa nanti nabung gitu ya. Jadi hasil tabungan kamu tuh bisa dibuat sesuatu yang manfaat ya. Nah, itu kan bisa jadi contoh buat teman-teman ya. Dan itu pelajaran penting yang nggak ada di sekolahnya. Nah, biasanya orang-orang sukses itu berasal dari orang-orang kayak kamu gini. Benar nggak? Jadi itu alasan kenapa kamu sekolah kan, pengen sukses. Gini, jaminan nggak orang-orang sekolah itu bisa sukses? Saya tanya. Oh, jaminan? Apakah setiap orang yang sekolah sukses? Nggak juga, banyak yang sekolahnya tinggi-tinggi tapi nggak sukses. Kenapa coba? Hah? Malas. Yang sekolah belum tentu dia belajar. Karena ada juga yang sekolah tapi nggak belajar. Nah, yang namanya belajar bukan hanya baca, tulis, maca, ulangan, tapi menghadapi persoalan yang sesungguhnya. Kalian berdua itu sudah menghadapi persoalan yang sesungguhnya. Yang teman-teman kamu nanti akan datang itu mengalami masalah itu. Kamu sekarang udah ngalamin. Dan kamu udah coba belajar menghadapi. Nggak ada ongkos, kamu jalan. Itu kan solusi. Benar nggak? Oke.
Begitu ya Neng Fitri, Neng Amel, terima kasih udah hadir di sini ya, ngobrol sama Bapak di Diana Channel ya. Nanti kita ngobrol lagi, masih panjang ngobrolnya ya. Oke teman-teman, terima kasih yang menyimak ya di rumah. Mudah-mudahan obrolan ini menjadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.